Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Bapak Aris. Di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak mohon salah satu siswa untuk memimpin doa di depan. Ya, Mas Putra, silahkan memimpin doa di depan. Terima kasih kepada Mas Putra telah memimpin doa. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semua siswa untuk berdiri. Baik, Bapak absen dahulu ya, teman-teman. Yang pertama, Dika, hadir. Gale, hadir. Putri, hadir. Putra, hadir. Sri, hadir ya. Terus siapa lagi? Oh, Iwang hadir tidak Iwang? Hadir. Ya, ternyata sudah lengkap, masuk semua. Sekarang kita akan melanjutkan literasi. Sekarang Bapak mengizinkan kalian untuk membaca selama 10 menit, kemudian menuliskan apa yang kalian baca, kemudian kumpulkan kepada Bapak, akan Bapak baca dan Bapak tanda tangani. Silakan boleh langsung literasi saja membaca. Tenang ya bacanya. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, di mana sumber daya alam itu banyak sekali di sekitar kita. Nah, sumber daya alam itu nanti kita gunakan dalam kegiatan ekonomi, jadi akan menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini atau yang akan kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis hubungan antara kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, membuat peta pikiran tentang hubungan antara kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi nanti kalian akan membuat peta antara hubungannya tentang kegiatan ekonomi, kemudian dan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, baik. Supaya kalian tidak bosan atau supaya kalian bersemangat dalam belajar kali ini, maka Bapak akan tayangkan sebuah video, di mana video ini adalah termasuk dalam materi kita pada hari ini dan pertemuan kali ini. Maka Bapak harapkan simak baik-baik video tersebut. Nanti setelah itu akan Bapak beri pertanyaan. Oke, langsung saja. Berikut adalah videonya. Menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas permukiman. Kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Ketiga, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah
desa atau kelurahan setempat apabila terjadi bencana tanah longsor. Ayo semuanya, berkumpul di dekat perbatasan desa. Itu jauh dari gunung. Baca peta evakuasi agar kalian tahu di mana tempat pengungsian. Ikuti jalur evakuasinya supaya warga bisa tahu harus kemana. Yang memiliki kendaraan, mohon untuk membantu mengungsikan penduduk, terutama anak-anak, orang lanjut usia, serta orang cacat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apa sanak keluarga bapak ibu sudah berkumpul di sini? Syukurlah. Apa bapak ibu membawa tas yang berisi bahan makanan dan obat-obatan? Untuk kedepannya, bapak atau ibu selalu siapkan tas, karena ini penting sekali. Sediakan tas yang berisi makanan instan, minuman dan obat-obatan untuk keadaan darurat. Pastikan cukup untuk 2-3 hari dan taruh di dekat pintu agar mudah membawanya. Baik, bagaimana teman-teman? Apa yang kalian dapatkan dari setelah melihat video tersebut? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Oh ya, Mas Iwang silakan. Betul sekali. Video tersebut tadi atau video tadi itu berisi tentang adanya bencana alam, kemudian akibat kelalaian manusia atau terus terjadinya bencana alam, kemudian ada simulasi dari atau sosialisasi dari tim seperti Basarnas untuk bagaimana cara menghadapi bencana alam. Kemudian apa sih inti dari video tersebut tuh? Intinya adalah mari kita bersama-sama menjaga alam ini, karena alam inilah yang memberi kita kehidupan, udara yang segar, sejuk, kemudian banyak makanan dari tumbuhan-tumbuhan, sayuran, buah-buahan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa merawatnya. Supaya apa? Supaya bencana alam itu bisa paling enggak tidak ada lah. Kalau seperti tanah longsor, kita harus jangan menebang pohon, kemudian jangan bikin rumah di pinggir tebing seperti itu. Kemudian akibat dari menebang pohon tersebut, nanti kualitas udara kita juga menurun. Maka dari itu, marilah anak-anak semua memelihara alam ini, terutama alam di sekitar kalian, di rumah dan di sekolah. Nah, setelah ini ada satu video lagi, mari kita simak bersama-sama ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi.
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat merupakan karakteristik antar ruang. Kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi atau letak tempat juga ketersediaan sumber daya alamnya, yaitu 1. Pantai. Banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai petani garam. Mereka memanfaatkan air laut untuk membuat garam. Kemudian nelayan. Dan kemudian pembudidayaan rumput laut. Dan pengeboran minyak lepas pantai. Ketiga, sungai. Budidaya ikan dengan cara keramba jala apung atau jaring apung juga merupakan mata pencaharian masyarakat di daerah sungai. Selain itu, ada juga penggunaan sungai sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 4. Dataran tinggi. Di dataran tinggi untuk pembuatan alat-alat rumah tangga atau mebel. 5. Dataran rendah. Di dataran rendah banyak sekali pertanian seperti sawah, di mana dapat kita lihat bahwa di lingkungan kita, khususnya di lingkungan saya, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani karena sesuai dengan daerah yang ditempati, yaitu dataran rendah yang sebagian besar lingkungannya merupakan area pesawahan. Kemudian peternakan. Banyak juga warga yang beternak, misalkan sapi, ayam, kambing, bebek, dan masih banyak lainnya. Juga ikan mas, ikan bawal, dan masih banyak lainnya. Itulah pembelajaran. Oke, baik. Setelah melihat video-video tersebut, apa yang kalian dapatkan dari video yang telah ditayangkan tadi? Betul sekali. Video tadi adalah berisi tentang potensi-potensi alam yang ada di Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian atau sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Semisal ada di pantai, di laut, dataran tinggi, dataran rendah, sungai. Setelah itu, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang dimana Bapak akan memberikan tugas membuat peta pemikiran tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam serta hubungan antara kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, nanti kalian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Kemudian teman-teman yang lain kalau mau menanggapi silahkan. Oke, setelah ini mari kita akan mengerjakan bersama-sama. Oke, silahkan mengerjakan. Baik anak-anak, sekarang kita ada di akhir pembelajaran. Apa sih manfaat dari pembelajaran tadi yang kita lalui bersama, atau kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi? Ini Bapak akan menambahkan sedikit. Jadi dalam pelajaran ini atau materi ini, di Indonesia sendiri banyak atau kaya sekali akan sumber daya alam. Nah, dalam sumber daya alam tersebut potensi-potensi yang bisa ditingkatkan banyak sekali, dan apalagi dalam kegiatan ekonomi. Semisal kalau di pantai bisa menjadi petani garam, kemudian nelayan, kemudian di dataran tinggi bisa menanam teh, terus sayur-sayuran. Nah, sebenarnya itu semua tinggal kita saja sebagai manusia. Kita bisa tidak menghargai alam ini dengan cara merawatnya, menjaga alam ini supaya apa? Supaya tidak punah atau tidak rusak oleh tangan-tangan jahil manusia. Karena kalau alam ini rusak, terus
bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam itu tersebut kalau sudah rusak. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, Bapak harap kalian kalau di rumah juga menjaga lingkungan di sekitar kalian. Di sekolah pun juga begitu. Terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Bapak harap semoga apa yang kalian dapatkan bisa berguna. Nah, sekarang mari kita tutup dengan doa. Yuk, silakan siapa yang doa? Oh, Mas Iwan, silakan segera memimpin doa.